warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan menikmati hari libur akhir pekan. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara tentang peta pencapresan tahun 2024. Dan ini kalau Anda cermati, ini sekarang petanya itu makin jelas. Siapa yang akan maju capres dan diusung oleh partai apa. Dan yang paling penting, saya kira siapa saja yang boleh maju menjadi capres, dan siapa yang didesain untuk menjadi capres terpilih itu sudah mulai bisa kita baca juga dengan jelas. Komposisinya itu persis seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya akan ada 2 pasang calon saja yang akan berlaga. Jadi satu ini satu calon utama gitu, yang kedua sebagai calon pendamping gitu ya. Dan calon pertama yang hampir pasti ini yang maunya rezim ya, maunya penguasa sekarang, maunya Jokowi, itu adalah Ganjar Pranowo. Dan calon presiden yang kedua itu adalah Puan Maharani, atau lebih tepatnya capres yang diusung oleh PDIP. Tinggal baku atur apakah Puan Maharani menjadi capres atau cawapres. Kalau menjadi capres nanti tinggal dipikirkan siapa cawapresnya. Tapi kalau dia cawapres dan kemungkinan kecenderungan dia akan jadi cawapres, itu tinggal dipilih siapa yang akan menjadi calon presidennya. Jadi kalau kira-kira dia nantinya diplot menjadi cawapres, ya kemungkinan besar yang akan dipilih menjadi capresnya itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Petanya itu bisa berubah bila Megawati itu berhasil ditundukkan oleh Jokowi dan juga gengnya, dan pada akhirnya bersedia kompromi mengusung Ganjar Pranowo. Tetapi tetap saja pasangannya itu ada 2 cawapres ya, dan salah satu pasangannya itu adalah yang sudah pasti Ganjar Pranowo. Lawannya tinggal dicarikan di antara para capres partai pengusung pemerintah, dan kira-kira nanti bisa dikalahkan dengan mudah oleh Ganjar Pranowo. Dan yang seperti saya sebut tadi, yang paling mungkin disiapkan itu adalah Prabowo Subianto. Nah, pasti Anda bertanya, lah Anies kok nggak ikut pilpres? Sejak awal sudah saya ingatkan, dan Anda sendiri saya kira juga sudah tahu, Anies ini bukanlah bagian dari skenario rezim penguasa. Jadi jangan kaget kalau sampai sekarang ini masih tersendat-sendat ya, koalisi antara Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kemudian juga nggak perlu kaget kalau kemudian Anda mendengar skenario ada upaya untuk menarik PKS ke dalam kabinet. Dengan begitu ini targetnya adalah menggagalkan Anies untuk capres. Jadi skenario itu tadi ya, yang saya sebut tadi, itu akan berjalan bila sekali lagi dalam proses pemilihan umum itu, termasuk di dalamnya pilpres, berlangsung secara normal. Ini sesuai jadwal tahun 2024. Namun sekarang ini kan ada kemungkinan itu muncul skenario lain, yakni skenario darurat. Nah, Jokowi diperpanjang masa jabatannya, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Perpu. Justifikasi atau alasan pembenarnya itu bisa dicari-cari. Yang paling masuk akal adalah krisis ekonomi global yang terus memburuk. Pemerintah harus fokus menangani krisis ekonomi dalam negeri. Karena itu semua sumber daya harus digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga ekonomi rakyat. Dan yang di luar itu semuanya bisa dikesampingkan, termasuk pelaksanaan pemilu yang menyedot anggaran sangat besar. Rakyat terutama yang miskin dan tidak terdidik pasti akan sepakat dan bahkan akan mengeluhkan keputusan pemerintahan Jokowi. Nah, kalau sudah begitu kan tinggal diamplifikasi dengan berbagai statement politik dan penggalangan opini melalui publik, melalui media massa, kemudian juga lembaga-lembaga survei, dan jangan lupa juga buzzer ya. Skenarionya kalau diperpanjang sebenarnya buat siapapun ini, termasuk partai oposisi, ini akan beruntung karena mereka otomatis juga masa jabatannya di DPR juga akan diperpanjang gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mengikuti pemilu, nggak perlu biaya besar. Jadi kalau toh nanti mereka sempat protes-protes gitu ya, protesnya kecil-kecilan sajalah gitu, karena akhirnya mereka juga diuntungkan. Saya pikir itu sekarang menjadi opsi pertama yang secara keras sedang dipikirkan dan digodok oleh penguasa. Apalagi tanda-tanda krisis global itu juga sudah terjadi. Ada resesi ekonomi di negara-negara maju, dan yang terbaru kemarin Rusia itu menarik diri dari perundingan untuk membuka keran ekspor dari Laut Crimea ya, dari Ukraina, gandum dari Ukraina, karena alasannya kapalnya di Laut Crimea diserang, dan ini bisa menimbulkan krisis baru karena dengan begitu pasokan gandum untuk sejumlah negara itu jadi terhenti juga.
Dan khusus Indonesia, kita ini kan sebenarnya termasuk sangat bergantung dengan suplai gandum dari Ukraina setelah India lebih dulu menghentikan ekspornya. Jadi karena itu Anda ingat ya, pada waktu Pak Jokowi dulu berkunjung ke Ukraina dan Rusia, itu sebenarnya tujuan utama Pak Jokowi itu bagaimana membuka kembali keran ekspor itu. Tetapi ternyata kemudian belakangan yang mengambil inisiatif untuk membuka perundingan itu adalah Turki, bukan Indonesia. Tapi mari kita bicara soal skenario kedua, bila Pilpres berjalan normal pada tahun 2024 ya, tidak ada skenario darurat, tidak ada Perpu dan kemudian perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Jadi semuanya normal deh. Kita akan berlangsung Pilpres 2024 termasuk pemilu di situ. Skenarionya seperti sudah disampaikan secara terbuka oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto. Menurut dia, KIB itu akan mengusung Ganjar Pranowo bila tidak diusung oleh PDIP. Kita masih menunggu keputusan PDIP seperti apa. Mas Ganjar juga belum bersikap. Tapi KIB saya kira menimbang dengan sangat serius sosok Mas Ganjar. Itu kata Bima usai acara Demi Indonesia di Jakarta hari Sabtu kemarin ya, tanggal 29 Oktober 2022. Jika pada akhirnya PDIP tidak mengusung Ganjar sebagai capres, Bima menyatakan ya KIB yang bakal memajukan Ganjar. Saya kira itu sangat mungkin karena nama Mas Ganjar disebut di internal KIB. Jadi kalau Mas Ganjar tidak berangkat dari sana, maksudnya PDIP, maka kemungkinan besar ya kemungkinannya akan sangat besar diusung oleh KIB. Dalam proyeksi Bima Arya itu KIB itu capres KIB itu akan mengerucut pada akhir tahun ini. Wah, nggak lama dong ya. Karena ini menurut dia ini sudah mulai ada deklarasi di tingkat wilayah baik oleh internal PAN dan P3. Kan seperti Anda teman-teman lihat banyak deklarasi di tingkat wilayah dari internal KIB, P3, PAN, dan saya kira betul-betul kata Pak Jokowi akhir tahun ini sudah jauh lebih mengerucut. Coba perhatikan diksi yang dipilih oleh Bima Arya Sugiarto. Jika akhirnya PDIP tidak mengusung Ganjar, walaupun terkesan datar gitu ya, tidak ofensif, namun itu sebenarnya mengandung sebuah tekanan terhadap PDIP dan sekaligus pesan dengan atau tanpa PDIP, KIB itu akan tetap mengusung Ganjar sebagai calon presiden pada tahun 2024. Sikap KIB ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sejak awal ketika KIB dibentuk untuk itu kan sebenarnya untuk dua tujuan. Nah, sekarang saya kira menjadi 3 tujuan ya. Pertama itu menyabot tiket pencapresan Anies Baswedan. Sebab sebelumnya kecenderungan internal di P3 dan PAN itu memang akan mengusung Anies Baswedan. Elit politik P3 dan PAN itu juga sudah intensif menjalin komunikasi dengan Anies. Sikap mereka ini sejalan dengan aspirasi konstituen yang cenderung memang lebih memilih Anies Baswedan. Nah, ini rupanya kecenderungan semacam ini yang dibaca oleh Jokowi dan kemudian dia melakukan operasi intercept ya, membatalkan koalisi itu. Itu caranya pertama, kan kita ingat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akhirnya setelah lama terkatung-katung di luar pemerintahan akhirnya masuk kembali ke pemerintahan. Sebaliknya, Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa dikudeta karena diketahui sering berkomunikasi, walaupun sudah dalam kabinet, dia masih terus berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Nah, yang kedua, KIB itu selain untuk menyabot Anies, KIB sesungguhnya dibentuk untuk kendaraan Jokowi bila dia akan maju kembali untuk periode yang ketiga. Seperti kita ketahui, skenario kedua ini batal karena ditentang keras oleh partai-partai pendukung pemerintah, terutama oleh Ibu Megawati. Nah, karena ini opsi untuk 3 periode ini terhalang, maka dijalankan skenario Ganjar sebagai skoci. Ini yang kemudian saya sebut akhirnya tujuannya menjadi 3 tadi ya. Masalahnya sekarang ini kan skenario Ganjar sebagai skoci ini menghadapi ganjalan karena PDIP sampai sekarang belum memberi kepastian untuk mengusung Ganjar. Tendensinya itu malah menolak Ganjar karena misalnya kemarin Ganjar baru dipanggil, diberi peringatan karena menyatakan siap menjadi capres, kemudian pendukung Ganjar Pranowo seperti efek Hadi Rudiatmo diberi peringatan keras dan terakhir karena menyatakan mendukung Ganjar. Tetapi kan kita tahu bahwa tendensinya yang lain juga di luar itu yang menunjukkan bahwa bukan Ganjar yang diinginkan oleh Megawati, ya ini karena ingin lebih mendorong Puan Maharani. Jadi Puan Maharani diberi kesempatan lebih banyak, sementara Ganjar itu ditahan gitu ya. Puan Maharani diminta untuk keliling Indonesia, melakukan konsolidasi dan bertemu dengan para pimpinan-pimpinan dan ketua umum parpol, sementara Ganjar itu dilarang keluar dari Jawa Tengah.
Tetapi apapun sikap Mega, ini tampaknya skenario Ganjar untuk maju capres ini bagi Jokowi harus tetap jalan. Sebab hanya Ganjarlah opsi yang bisa mengamankan Jokowi dan berbagai kepentingan oligarki di dalamnya. Jadi jangan dilihat hanya kepentingan dari Jokowi, tapi kepentingan dari kelompok oligarki di belakangnya. Deklarasi yang terjadi di mana-mana dan pengerahan massa yang sangat besar kemarin misalnya di Tugu Proklamasi ini menunjukkan ada kekuatan uang yang bermain di situ. Jadi pernyataan Bima tadi soal KIB akan mengusung Ganjar itu sebenarnya bukan hal yang baru dan mengejutkan. Ini bukan orisinil dari Bima Arya. Ini memang termasuk skenario dari awal pembentukan KIB. Memang untuk itulah KIB dibentuk. Nah, sejumlah DPW P3 ini mulai dikerahkan untuk menyuarakan dukungan terhadap Ganjar. Yang paling awal adalah DPW Banten. Banten ini adalah tempat atau ini daerah dari PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Sebelumnya dia pernah menjadi ketua DPW Banten kalau saya tidak salah. Kemudian juga menyusul Jawa Timur. Di Jakarta itu sempat juga muncul deklarasi dari DPC, Dewan Pengurus Cabang Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu. Namun belakangan ini dibantah dan itu menurut pengurus yang resmi dari DPC Jakarta Pusat dilakukan oleh pengurus DPC yang abal-abal ya. DPW Jakarta ini kan sejak awal memang sudah DPW P3 maksud saya ya, sejak awal sudah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Malah sempat deklarasi seingat saya. Di internal P3 sendiri saat ini juga ada gerakan dari para kader senior itu yang menamakan diri Forum Ka'bah Membangun. Dan ini jangan dianggap main-main karena sejumlah pentolan dan anggota DPR dari P3 itu pernah sekarang ini bergabung di Forum Ka'bah Membangun ini. Dan tanggal 30 ini besok ya. Ini mereka akan deklarasi besar-besaran untuk mendukung Anies Baswedan dan ini dilaksanakan di Yogyakarta. Di internal PAN juga sudah mulai muncul dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Ini dimulai dari DPW NTT dan kemudian disusul oleh DPW Kalimantan Selatan. Walau sudah muncul dukungan internal, namun dipastikan tiket dari PAN dan P3 ini hanya berupa gerbang kosong ya. Konstituen dari P3 dan PAN tidak mungkin memilih Ganjar. Nah, bagaimana dengan Golkar? Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini belum mau berkomentar soal dukungan kepada Ganjar ini. Dan kalau kita simak pernyataan dari internal Golkar itu masih ngotot untuk mengusung Erlangga sebagai calon presiden dan menyebutnya sebagai harga mati. Tapi saya menduga pernyataan itu hanya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar Erlangga ya. Target maksimal yang realistis bagi Erlangga itu adalah menjadi cawapres dari Ganjar. Itu pun kalau terwujud sudah merupakan capaian atau prestasi yang sangat tinggi ya, mengingat elektabilitas dari Erlangga itu sekarang ini sangat rendah ya. Ini kalau meminjam istilahnya dari BEM UI, ini nasakom, nasib 1 koma ya. Bahkan dalam beberapa survei disebutkan hanya 0, sekian. Jadi target Erlangga ini yang ingin menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo ini sebenarnya kan kita dengan mudah membacanya ya ketika tiba-tiba saja lembaga survei milik LSI milik Denny JA itu merilis sebuah hasil survei yang membuat orang jadi tersenyum-senyum sendiri kan. Karena disebutkan bahwa kalau Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erlangga itu akan mengungguli pasangan Anies Baswedan dengan AHY atau Prabowo dengan Puan Maharani. Jadi ini dipastikan bukan survei yang real ya, tapi survei untuk mendongkrak nama Erlangga dengan margin error yang sangat tinggi ya. Siapapun yang nantinya akan diusung oleh KIB ini terpulang atau keputusan akhirnya memang ada di tangan Jokowi. Dan sebagaimana ini kan diakui oleh Erlangga bahwa kandidat capres dari KIB itu akan dikonsultasikan ke Jokowi. Ini bahasa halusnya dikonsultasikan, ini artinya diminta persetujuan. Jadi kalau Jokowi tidak setuju ya tidak akan jadi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Bima Arya tadi? Pertama, KIB itu sudah pasti akan mengusung Ganjar Pranowo dengan atau tanpa PDIP. Tinggal dicari siapa yang menjadi cawapresnya. Kedua, konflik Jokowi dengan Megawati itu makin tajam. Dia tetap akan melangkah mengusung Ganjar ini walaupun tidak didukung oleh Megawati. Kita jadi teringat isu yang beberapa hari lalu beredar ya bahwa relawan Ganjar mendorong Jokowi itu mengambil alih posisi ketua umum PDIP dari Megawati walaupun dalam bahasanya itu mendoakan gitu ya. Tetapi saya waktu itu mengingatkan bahwa ini jangan dianggap main-main ya. Kelihatannya ada skenario yang cukup serius untuk itu ya. Kalau Ganjar terpilih jadi presiden, apalagi tanpa dukungan PDIP,
skenario kudeta Ketua Umum PDIP dari Megawati ke Jokowi itu nantinya akan lebih mudah terwujud. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.